Pada tahun 2057, matahari sekarat dan semakin lama semakin meredup. Keadaan ini membuat bumi hampir membeku dan tentunya ini mengancam bumi dan umat manusia. Dalam upaya menyalakan matahari kembali, 8 astronot yang menaiki pesawat ruang angkasa bernama Icarus II ditugaskan membawa muatan berisi bom sebesar kota Manhattan. Tujuannya adalah meledakkan matahari dengan bom tersebut supaya matahari dapat menyala kembali. Pesawat ini merupakan upaya kedua dan yang terakhir untuk menyelamatkan manusia. Karena Icarus I, pesawat yang sebelumnya ditugaskan untuk meledakkan matahari, hilang 7 tahun sebelumnya dengan alasan yang nggak diketahui. Setelah kehilangan kontak dengan orang di bumi karena efek mendekati matahari, petugas komunikasi Icarus II bernama Harvey menemukan sinyal darurat dari Icarus I saat mereka melewati Merkurius. Karena takut misinya gagal, fisikawan bernama Kappa merekomendasikan kepada Kapten Kaneda agar mereka mengubah arah dan pergi mencari Icarus I. Kappa menjelaskan kalau ini merupakan percobaan terakhir mereka karena kedua bom yang dibawa Icarus I dan Icarus II telah menghabiskan semua sumber daya fisil manusia. Nah, maka dari itu, menurut Kappa, pertemuan dengan Icarus I akan memungkinkan mereka memiliki 2 kali percobaan. Insinyur pesawat bernama Mace menentang rencana tersebut. Tapi karena lebih banyak yang setuju dengan Kappa, Icarus II pun memulai perjalanan mereka ke Icarus I. Dalam merencanakan jalur baru, navigator bernama Trey lupa menyetel kembali perisai yang harusnya melindungi kapal dari angin matahari yang panas. Keteledoran Trey ini menyebabkan kerusakan pada perisai. Kaneda dan Kappa pun pergi keluar pesawat untuk memperbaiki perisai, sementara pesawat membelakangi matahari. Tapi, kebakaran di taman oksigen pesawat yang disebabkan oleh pantulan sinar matahari menyebabkan pesawat secara otomatis menyesuaikan diri dan kembali menghadap matahari. Kappa kembali masuk ke pesawat, sementara Kaneda mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan perbaikan. Trey menyalahkan dirinya sendiri atas tewasnya Kaneda dan hancurnya taman oksigen. Karena perasaan bersalah yang terus-menerus, psikiater bernama Searle menilai Trey membahayakan keberlangsungan misi. Jadi, Searle pun membiusnya untuk sementara waktu. Icarus II akhirnya menemui Icarus I dan mereka memasang pengunci udara yang menghubungkan kedua pesawat tersebut. Kappa, Searle, Harvey, dan Mace naik ke Icarus I, meninggalkan co-pilot bernama Casey dan ahli botani bernama Corazon di Icarus II bersama dengan Trey. Nah, ternyata setelah diselidiki, Icarus I masih memiliki taman oksigen dan muatan bom yang masih berfungsi. Tapi sayangnya, komputer pesawat telah disabotase, yang membuat pengiriman muatan bom kedua menjadi nggak memungkinkan. Mace kemudian menemukan video yang ditinggalkan oleh Kapten Pinbacker, yaitu pemimpin pesawat Icarus I yang sangat religius. Pinbacker mengatakan kalau misi tersebut sengaja dia gagalkan karena dia berpikir sekaratnya matahari yang bisa memusnahkan umat manusia ini merupakan kehendak Tuhan. Para anggota Icarus I ditemukan tewas di ruang observasi matahari, terkena sinar matahari tanpa memakai jendela pelindung. Nah,
Tiba-tiba, pengunci udara yang menghubungkan kedua pesawat hancur secara misterius. Ini menyebabkan 4 anggota terjebak di Icarus I. Mace menyarankan salah satu anggota tetap tinggal di Icarus I untuk mengoperasikan pengunci udara secara manual. Ini dilakukan supaya anggota yang tinggal dapat melempar 3 anggota lainnya kembali ke Icarus II menggunakan pelepas vakum untuk mendorong mereka. Searle pun kemudian memutuskan untuk tinggal. Nah, di Icarus I ini cuma tersisa 1 pakaian antariksa. Kappa kemudian dipercaya untuk memakai pakaian antariksa tersebut. Dia juga memiliki tugas untuk membawa Harvey dan Mace yang cuma membungkus diri mereka dengan insulasi pesawat. Saat didorong ke Icarus II, Harvey terkena puing-puing dan terlempar keluar angkasa, kemudian mati membeku. Untungnya, Kappa dan Mace pun berhasil bergabung kembali di Icarus II. Di sisi lain, Searle yang terjebak di Icarus I memutuskan untuk bunuh diri. Dia memasuki ruang observasi matahari, membuka jendela pelindung, dan terbunuh karena paparan sinar matahari yang berlebihan. Di dalam Icarus II, Corazon memberitahu karena kebakaran yang terjadi di taman oksigen, pesawat kekurangan oksigen. Jadinya, oksigen hanya tersisa cukup buat 4 orang aja. 4 anggota pun kemudian berdiskusi untuk membunuh Trey yang ada di ruang isolasi. Dengan pemungutan suara yang berakhir dengan 3 lawan 1, mereka setuju untuk membunuh Trey. Saat Mace mencari Trey untuk membunuhnya, dia malah menemukan Trey udah bunuh diri terlebih dahulu. Setelah melakukan pemeriksaan kembali, komputer Icarus II memberitahu Kappa kalau mereka masih kekurangan oksigen karena masih terdapat 5 orang di dalam pesawat. Komputer kemudian memberitahu kalau orang kelima ada di dalam ruang observasi. Kappa pun pergi ke ruang observasi dan di sini dia bertemu dengan Pinbacker yang dalam keadaan tubuh yang terbakar karena sinar matahari. Kappa lalu diserang sama Pinbacker yang udah jadi psikopat, dan setelah itu dia kabur ke sebuah ruangan. Pinbacker kemudian mengunci pintu ruangan tersebut dari luar, membuat Kappa terjebak di dalamnya. Pinbacker lalu menyabotase Icarus II dengan mencabut mainframe dari bak pendinginnya. Dicabutnya mainframe ini menyebabkan server komputer Icarus II mati. Pinbacker kemudian membunuh Corazon yang ada di taman oksigen. Setelah itu, Pinbacker mengejar Casey yang kabur ke dalam muatan bom. Sementara itu, Mace yang berhasil mengaktifkan kembali mainframe secara manual, kakinya terjebak di bak pendingin dan kemudian mati membeku. Di sisi lain, Kappa menggunakan pakaian antariksa dan kemudian berhasil mencari cara untuk membuka pintu ruangan. Dia kemudian memisahkan muatan bom dan berjalan ke pintu depan pesawat. Saat muatan dan Icarus II terpisah, Kappa menggunakan pakaian antariksanya untuk terbang ke muatan. Ini dilakukan supaya dia bisa mengemudikan dan menyalakan muatan bom secara manual. Saat dia mencapai muatan bom, pendorong muatan menyala dan membakar Icarus II sampai meledak. Kappa lalu masuk ke dalam muatan dan bertemu dengan Casey yang lagi bersembunyi. Mereka berdua kemudian kembali diserang Pinbacker.
Tapi kali ini Pinbacker berhasil dikalahkan. Kappa kemudian berhasil menyalakan muatan bom secara manual dan mulai mengemudikannya menuju matahari. Ketika sudah sangat dekat dengan matahari dan muatan bom mulai meledak, Kappa menemukan kedamaian dan menerima kematiannya. Nah, di bumi, tepatnya di pelabuhan Sydney yang udah membeku, saudara perempuannya Kappa mengecek pesan terakhir yang sebelumnya udah dibuat sama Kappa di awal film. Dia kemudian melihat matahari kembali bersinar dengan sangat cerah. Ini menjelaskan kalau Kappa telah berhasil menyelesaikan misi. Lalu film pun selesai.